teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ASICS Nova Blaze 3 setelah 100 km. Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin fitur-fitur apa aja sih atau detail-detail kecil yang bisa kita dapatkan dari ASICS Nova Blaze 3 ini karena sudah pernah saya bahas di first run impression-nya. Tapi dalam video ini saya akan lebih ngebahas gimana kondisinya dan apa yang saya rasakan setelah saya gunakan sejauh 100 km. ASICS Nova Blaze 3 ini hype-nya luar biasa, banyak banget fansnya padahal diproduksi di tahun 2022 dan sampai sekarang pun masih banyak banget yang nyariin ASICS Nova Blaze 3. Untuk stoknya sempat susah banget dicari, mungkin sekarang juga agak susah sih ya. Jadi stoknya memang terbatas tapi peminatnya banyak banget sehingga ya rebutan lah untuk ASICS Nova Blaze 3 ini luar biasa. Padahal mungkin di 2023 ini akan ada ASICS Nova Blaze 4, kita tunggu aja. Nggak tahu bulan apa tapi ya kita tunggu aja. Semoga ada ASICS Nova Blaze 4 karena line up Nova Blaze ini dari mulai seri pertama, kedua, ketiga selalu bikin kita penasaran karena memang karakternya yang unik banget. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ASICS Nova Blaze 3 ada di angka 230-an gram. Yang mana itu termasuk ringan. Di bawah 250 gram itu biasanya saya kategorikan ringan. Di atas 250 saya kategorikan sedang atau standar. Kalau di atas 300 gram termasuk sepatu lari yang berat. Atau kalau di bawah 200 gram baru saya kategorikan sepatu lari yang sangat ringan. Karena dia ada di angka 230, ya cukup ringan aja ya. Meskipun demikian kalau untuk kategori daily trainer ini termasuk ringan loh. Karena daily trainer seringnya yang saya punya ada di angka di atas 250 gram. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri bahannya engineered mesh-nya setelah saya gunakan sejauh 100 km. Untuk penggunaannya mayoritas saya gunakan untuk long run. Sedangkan untuk long run itu butuh banget sepatu yang nggak panas atau breathable atau adem, sirkulasinya bagus. Dan engineered mesh yang ada di sepatu ini bener-bener sudah sesuai harapan. Karena memang sirkulasinya bagus banget, engineered mesh-nya itu selain kayak nyaman, membentuk kaki kita dengan baik, memeluk dengan baik, tapi juga breathable. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini rongga-rongganya itu bikin sirkulasi udaranya ya lumayan lah ya. Jadi nggak terasa panas pada saat saya gunakan untuk berlari dengan waktu yang lama. Kemudian meskipun dia rongganya banyak tapi bukan berarti yang ringkih karena setelah 100 km sama sekali tidak ada tanda-tanda bolong, jebol, lem copot sama sekali di upper sepatu ini. Ya padahal kalau dipegang gini terasa tipis ya, tapi kalau untuk yang berwarna hitam ini sebenarnya dia dikasih kayak tambahan agak tebel gitu biar lebih kokoh. Jadi mungkin kalau yang abu-abu aja dia akan lebih ringkih, tapi karena ada struktur atau pattern yang warna hitam dan orange ini jadi agak tebel ya, lebih aman lah ya, biar nggak gampang rusak untuk di bagian uppernya. Untuk 100 km bertahan dengan sangat baik, feel-nya mantap banget. Saya paling suka upper dari sepatu ini tuh karena heel counter dan juga kolarnya. Kolarnya tuh nyaman banget. Patternnya atau teksturnya itu kayak enak banget gitu dipegang, kayak ada tekstur-tekstur yang bikin nempel di kaki kita. Karena kalau heel counter dan juga collar itu kalau slip itu bikin heel slip atau tumitnya keangkat-angkat itu gak enak banget kalau lari sepatunya heel slip, itu parah sih.
Tapi di sepatu ini tuh digenggam atau dicengkram dengan sangat baik, bekerja dengan sangat baik. Saya nggak pernah ada trouble, bahkan terasa enak banget. Dia itu tebel, tapi tetap bisa ngikat. Jadinya nyaman, tapi apa ya? Tapi aman banget gitu loh. Dia itu nyaman tapi aman gitu. Karena kalau tebel biasanya lebih mudah keangkat, tapi di sepatu ini bekerja dengan sangat baik. Luar biasa. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia pakai FF Blast Plus yang mana racikannya enak banget. Jadi di Nova Blast saya udah merasakan Nova Blast pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Kalau yang pertama dan kedua itu pakai Flight Foam Blast, dan ini yang plus, Flight Foam Blast Plus. Untuk FF Blast Plus yang di sini tuh racikannya memang berbeda. Untuk yang pertama dan juga kedua itu karakternya trampolin banget. Meskipun ini juga sebenarnya trampolin ya. Trampolin itu gimana maksudnya? Jadi pada saat kita strike ke tanah, itu kayak energinya di load. Jadi kayak dia itu menyerap tenaga kita kemudian baru dilemparkan kembali biar terasa pada saat kita toe off itu kerasa membalnya, kerasa didorongnya. Bener-bener kayak trampolin. Itu adalah ASICS Nova Blast pertama dan juga kedua. Namun demikian karena yang pertama itu terlalu empuk, banyak banget yang protes, nggak stabil dan kadang berbahaya gitu ya. Karena terlalu empuk, akhirnya di Nova Blast yang kedua itu lebih stabil strukturnya atau desain foamnya itu lebih stabil sehingga menghasilkan feel-nya nggak seempuk yang pertama. Dan di yang ketiga ini, setelah saya ukur manual dengan durometer, itu ada di angka 28 di bawah 30. Itu masih terasa softnya, masih terasa lembutnya, dia empuk, tapi stabilnya dapet banget. Saya nggak tahu kenapa di Nova Blast kedua itu padahal sedemikian rupa ya untuk desainnya, tapi masih kalah stabil dengan ASICS Nova Blast yang ketiga ini. Tapi empuknya bisa lebih empuk daripada yang pertama. Tapi karakternya sedikit berbeda dengan yang pertama. Untuk load-nya sebenarnya sama. Jadi pada saat dia strike ke tanah, itu dia menyimpan atau kayak di-press gitu untuk Flight Foam Blast Plus-nya. Kemudian dilemparkan kembali dengan efek trampolin yang nggak terlalu cepat kalau menurut saya. Disimpan, kemudian dilemparkan dengan proses yang cukup panjang, agak lambat. Tapi kalau di sepatu ini lebih cepat. Walaupun nggak instan juga kayak carbon plate ya, beda banget. Kalau carbon plate kan kita mendapatkan energy return-nya itu terasa banget instan dan sesaat setelah langsung kita strike ke tanah. Tapi kalau di sepatu ini masih nggak seperti itu feel-nya. Tapi jelas energy return-nya kerasa banget dengan foam sepatu ini. Meskipun demikian, ada satu hal yang bikin saya kecewa dengan foam satu ini. Yaitu durability cat-nya. Ini banyak banget teman-teman yang punya ASICS Nova Blast 3 keluhannya sama. Saya kira ini adalah satu bagian cat, tapi ternyata yang berwarna orange itu hanya lapisan ya. Ya memang susah sih kalau foam mempunyai dua warna gitu kan agak susah sih menurut saya. Dan ini gradasinya keren banget, cuman sayang banget setelah 100 km ada kayak terkelupas di bagian warna orange-nya sehingga kelihatan warna kuningnya. Kalau saya pegang-pegang begini itu akan makin parah nanti jadinya. Jadi makin lebar. Dan teman-teman yang lain juga banyak yang protes dengan permasalahan yang sama. Yang warna orange-nya ini sedikit terkelupas. Bahkan kalau dibersihkan pakai tisu basah pun akan makin lebar gitu ya. Jadi alangkah baiknya nggak perlu dibersihkan dengan tisu basah. Ya, pokoknya harus hati-hatilah kalau nyuci ataupun membersihkan sepatu ASICS Nova Blast 3 ini. Ya sejauh 100 km dia sudah terbuka seperti ini, jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, karena kalau sepatu lari ya sudah. Kalau desain nomor sekian lah, atau warna itu nomor sekian lah. Yang penting tidak mengganggu performa, dan di sepatu ini performanya sama sekali tidak terganggu. Untuk 100 km saya menikmati foam sepatu ini dengan sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat setelah 100 km penampakannya seperti ini. Jadi untuk yang berwarna biru adalah rubbernya, sisanya adalah exposed midsole. Yang mana memang dikasih space di sini ya. Dikasih space untuk FF Blast Plus-nya itu ngeload ke bawah gini, kemudian dikembalikan. Ngeload, dikembalikan pada saat kita strike ke tanah. Jadi pada saat strike ke tanah itu kayak dipenyet gitu, melebar. Dan melebarnya itu memang di sini ya.
kemudian melebar, kemudian dikembalikan lagi. Itu proses bounce back-nya. Nah, untuk ketahanannya setelah 100 km teman-teman bisa lihat sendiri, untuk rubbernya masih banyak di situ, masih tebal. Meskipun demikian ada tergerusnya ya, nggak mungkin dia utuh sama seperti baru. Bekerja dengan baik, saya bilang dia menggigit di aspal, tapi tidak bekerja dengan baik pada saat aspal basah. Aspal basah memang nggak yang terasa licin juga sebenarnya, cuman nggak yang bener-bener bisa apa ya, nempel sama aspal gitu loh. Jadi kayak ada ya slippery dikit lah, tapi nggak yang sampai kita kepleset, licin gitu, enggak juga. Cuman kalau kita ngegas itu kayak ada gesekan yang seret gitu. Sebenarnya kan harusnya nempel, kita langsung bisa dorong badan kita ke depan gitu ya, langsung bisa melangkah. Tapi kayak ada gesekan sedikit pada saat kita ngegas di aspal basah atau hujan. Jadi bagus, tapi nggak bakal saya bisa bilang bagus banget performa untuk outsole sepatu ini. Untuk umurnya sih bakal panjang karena ini masih tebel banget. Untuk rubbernya setelah 100 km masih tebel. Jadi saya rasa ini 500 saya rasa bisa banget. Tergantung penggunaan juga ya sebenarnya. Ya teman-teman bisa prediksi sendiri lah kalau misalnya 100 km masih seperti ini, berapa kilometer sih kira-kira umur outsole dari Asics Nova Blast 3 ini. Jadi Nova Blast 3 ini untuk siapa menurut saya yang nyari sepatu long run hampir nggak bisa dilawan. Sepatu ini ada pilihan utama menurut saya kalau memang teman-teman nyari sepatu long run. Meskipun teman-teman long run-nya kenceng atau pelan, bisa banget dilap pelan karena dia soft. Kenceng karena energy return-nya dia enak banget dan effortless. Nggak gampang capek pakai sepatu ini, kayak dimanja. Jadi teman-teman tuh merasa lari nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga, tapi udah kayak berlari dengan tenaga yang ya maksimal gitu ya. Memang effortless, jadi teman-teman bisa artikan sendirilah. Pokoknya sepatu ini tuh bener-bener effortless. Kalau untuk long run nggak ada lawan sih menurut saya. Untuk pace tinggi masih bisa banget ngejar, tapi kalau yang ngelawan carbon plate jelas nggak bisa dong. Karena carbon plate memang peruntukannya untuk mencari waktu. Tapi kalau kenyamanan jauh di atas carbon plate. Jadi itu tadi pendapat saya tentang Asics Nova Blast 3 setelah 100 km. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.